Assalamualaikum Bu Eka, maaf nih mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Enti, tidak apa-apa. Oh iya Bu Enti, bagaimana kabarnya Bu Enti hari ini? Lama ya Bu kita tidak saling ketemu. Iya nih Bu, Alhamdulillah sehat Bu. Bu Eka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Bu Enti. Ada yang bisa saya bantu Bu? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau sharing nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Eka. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Silakan Bu Enti, apa yang mau diceritakan dengan kelasnya Bu Enti? Begini Bu Eka, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa dengan murid-murid di sekolah saya Bu. Terutama itu di kelas saya, kelas 4 yang saya ajar. Karena apa Bu? Mereka itu kurang sopan dalam berperilaku, kemudian bertutur kata, kemudian unggah-ungguh mereka itu kurang. Terutama terhadap guru maupun terhadap orang yang lebih tua. Mereka itu dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang santai Bu, seperti berbicara dengan temannya sendiri gitu loh Bu. Hampir tidak bisa menggunakan bahasa krama, apalagi krama alus saja itu mereka tidak kenal Bu, apalagi krama inggil. Meskipun bahasa yang paling sederhana dalam keseharian mereka itu ya Bu. Begitu ya Bu. Memang iya sih Bu, anak-anak sekarang itu kurang dalam kesopanan atau unggah-ungguhnya terhadap orang tua dan juga gurunya. Jadi menurut Bu Enti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ini Bu Eka, saya itu mengharapkan solusi atau titik temu ya Bu atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Tadi Bu tentang bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa berperilaku sopan, santun dalam bertutur kata, kemudian dalam unggah-ungguh itu Bu terhadap guru dan orang yang lebih tua. Khususnya dimulai dari kelas saya sendiri ya Bu, setidaknya mereka itu nanti bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa krama alus lah Bu. Dimulai dari kata-kata yang sederhana dalam keseharian mereka seperti kata nggih kalau dibilang Bapak Ibu guru, nggih sampun boten kula Bu. Nah, itu saja itu kadang seperti temannya sendiri Bu. Agar yang saya inginkan itu apa ya Bu? Agar mereka itu masih melestarikan bahasa krama yang hampir punah ya Bu, istilahnya ya, oleh anak-anak zaman now. Itu Bu Eka. Iya ya Bu, betul sekali Bu Enti. Mirip juga ya Bu, melihat murid-murid yang sekarang itu tidak sopan dan tidak bisa berbahasa krama. Menurut Bu Enti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang sopan baik perilakunya, terus kurang sopan dalam bertutur kata, serta unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang yang lebih tua. Coba ceritakan bagaimana proses pembiasaan yang telah Ibu lakukan selama ini kepada murid-murid Ibu baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, gini Bu Eka. Nah, kalau saya pikir kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang sopan perilakunya, tutur katanya, serta unggah-ungguhnya, mungkin karena kurangnya bimbingan Bu, kurangnya bimbingan dalam kesopanan baik dari guru maupun sekolah yang berkelanjutan, serta tidak adanya praktik penggunaan bahasa krama dalam keseharian mereka Bu, sehingga murid itu sering lupa dan tidak terbiasa dalam berperilaku dan berkata sopan. Serta kebiasaan atau lingkungan di keluarga pun rata-rata juga kurang dalam penanaman budaya kesopanan tersebut, Bu Eka. Oh, begitu ya Bu. Apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Enti itu termotivasi untuk mengubah perilakunya agar lebih sopan, tidak hanya perilakunya, tetapi juga tutur katanya, serta unggah-ungguhnya di kelas dan juga di sekolah Ibu.
Menurut saya ya Bu, murid-murid itu perlu bimbingan, arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan terhadap guru dan orang tua Bu. Dan akan lebih mudah dipahami apabila dipraktekkan dalam keseharian mereka. Misalnya adanya keyakinan kelas yang mengacu nilai-nilai tersebut. Bisa juga dengan adanya hari wajib berbahasa krama di sekolah setidaknya 1 minggu sekali Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Enti. Memang bimbingan atau arahan saja itu tidak cukup Bu untuk membentuk nilai-nilai kesopanan bagi anak. Apalagi yang ingin Ibu lakukan, apakah ada langkah lain, Bu Enti? Ada Bu, mungkin dengan pembelajaran yang harus berpusat pada murid di mana guru tidak hanya diminta untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga membimbing perilaku yang baik, membimbing nilai kesopanan murid juga. Kemudian dalam muatan pelajaran bahasa Jawa, itu hendaknya ditekankan pada penggunaan atau praktik bahasa krama Bu Ika. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa melakukan arahan atau gerakan serta praktek untuk merubah perilaku murid menjadi lebih baik atau sopan. Jadi, sekarang apa rencana atau aksi yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama Bu, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang permasalahan ini. Mungkin nanti kalau ada rapat ya Bu, saya akan menyampaikan ide saya terkait usaha untuk meningkatkan nilai kesopanan kepada murid. Kemudian yang kedua, kami nanti akan menentukan program apa saja yang akan kami lakukan. Nah, seperti mewajibkan anak-anak menggunakan bahasa krama dalam percakapan setiap hari Kamis. Tadi kan saya sampaikan setidaknya 1 minggu sekali ya Bu. Misalnya setiap hari Kamis. Kemudian memberikan apresiasi kepada murid yang berperilaku sopan dan santun dalam kesehariannya. Ide yang bagus sekali itu Bu. Apa hambatan atau kendala yang akan Ibu temui dalam mewujudkan usaha Ibu tadi? Kemudian apa solusi yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Kendala yang saya temui berupa sulit mengubah kebiasaan murid tanpa adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar Bu. Jadi mereka itu harus, orang tua dan lingkungan sekitar juga harus mendukung, menurut saya begitu. Kemudian solusinya ya memang perlu adanya kolaborasi tadi Bu antara orang tua dan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kesopanan tersebut. Saya akan usul kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan komite tentang program ini Bu. Seperti itu. Betul Bu, semua itu pasti ada prosesnya. Bagus sekali rencana Ibu Enti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Apakah ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati Bu. Tentang kewajiban anak menjaga kesopanan, baik perilaku, tutur kata, maupun unggah-ungguh tadi di kelas dan juga di sekolah. Ya, betul sekali Bu. Memang anak-anak itu perlu sekali untuk diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka itu senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut. Nah, rencananya kapan Ibu akan memulainya? Dan dapat terlihat hasilnya itu setelah berapa hari nih Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu. Mulai besok bisa sih. Saya akan mulai dari kelas saya sendiri, kelas 4. Saya akan memberi arahan dan bimbingan akan pentingnya nilai kesopanan pada murid kelas 4. Kemudian saya juga mengingatkan kembali keyakinan kelas pada pelajaran bahasa Jawa
saya akan fokuskan pada penggunaan bahasa krama. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada wali murid lewat grup WA atau bila ada kunjungan wali murid ke kelas, saya akan menyampaikannya langsung pada wali murid tersebut, Bu. Saya akan segera berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait ide atau gagasan yang tadi saya programkan tadi. Insya Allah sekitar 1 bulan ya Bu, agar terlihat hasil perubahan kebiasaan pada murid saya. Bagus sekali idenya Bu Enti. Baiklah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana atau langkah yang Ibu buat hari ini? Saya berkomitmen untuk selalu membimbing, kemudian mengingatkan, dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai kesopanan di kelas dan di sekolah. Saya juga akan memotivasi, memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku sopan, bertutur kata yang baik, dengan bahasa krama, serta dapat menghormati orang yang lebih tua. Wah, ide bagus sekali itu Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan atau mempermudah rencana Ibu tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya, ya kepala sekolah, kemudian wali murid, dan juga rekan sejawat. Selain itu, khususnya itu rekan sejawat yang ikut mengajar di kelas saya ya Bu, seperti guru PJOK, guru agama, dan juga guru bahasa Inggris. Saya akan meminta rekan guru saya untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka buat sendiri di sekolah, di kelas saya tadi. Khususnya poin menjaga kesopanan dalam berperilaku dan bertutur kata. Nah, ide bagus sekali Bu. Nah, Ibu Enti berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, serta rekan guru lainnya agar lebih menguatkan ya. Nah, saya sangat mendukung semua gagasan Ibu tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Nah, baiklah, berarti ini Bu Enti sudah dapat solusinya nih. Saya tunggu kabarnya sekitar 1 bulan lagi ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah ditunggu kabar baiknya ya Bu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya untuk saya sharing hari ini, dan Bu Eka juga sudah mendengarkan keluh kesah saya dengan baik. Iya Bu, sama-sama Bu Enti. Semoga kita bisa menjadi teladan dan selalu menjadi idola buat murid-murid kita ya Bu ya. Iya Bu Eka. Baik Bu, sekian. Assalamualaikum Bu Enti. Sampai bertemu lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.